podcast Cerdas, podcast untuk mencerdaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam unggul, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Darussalinda dan ini rekan saya Meta Sulistiawati. Kami di sini sebagai host di ONW Podcast. Pada podcast kali ini, kami akan mengenalkan kepada kalian tentang salah satu fakultas yang ada di Universitas Ngudi Waluyo. Sebagian besar masyarakat mengenal UNW ini dengan fakultas kesehatannya. Dan tanpa mengetahui kalau sekarang sudah ada beberapa fakultas non-kesehatan, yaitu salah satunya Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora. Nah, pada podcast hari ini, kita akan menggali lebih dalam tentang Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora ini bersama dengan narasumber kita, Dekan FEHH, yaitu Ibu Budiati, SPD MBD, atau yang sering dipanggil dengan Mem Budi. Hi. Hello, ma'am. Good afternoon. Good afternoon, everybody. How are you today? Oh, great. Beliau ini seorang dosen di Prodi S1 Sastra Inggris. Oke, untuk Memudi, di sini kami akan menanyakan kepada Memudi mengenai Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora. FEHH ini tergolong fakultas baru di Universitas Ngudi Waluyo dan belum dikenal masyarakat banyak. Dan saya ingin bertanya, sejak kapan FEHH ini didirikan dan apa alasan awal tercetusnya FEHH ini? Ya, FEHH itu sebenarnya awalnya itu kami ada dari Fakultas Hukum dan Humaniora pada saat awal berdiri di tahun 2016 ya, dengan berdirinya Universitas Ngudi Waluyo yang memang itu adalah penggabungan dari Akper, Akpid, dan Stikes Ngudi Waluyo. Itu menjadi universitas, kemudian muncul satu fakultas yaitu Fakultas Hukum dan Humaniora. Kemudian berjalan dengan perjalanannya, kami membuka program studi baru yaitu program studi ekonomi, awalnya yaitu D4 akuntansi perpajakan ya, waktu itu bergabung pertama kali dengan kita. Jadi awalnya itu FEH hanya terdiri dari 3 program studi, yaitu sastra Inggris, sastra Jepang, dan ilmu hukum. Kemudian di tahun 2019, nah itu D4 akuntansi perpajakan gabung dengan kita dan kita ada perubahan dari Fakultas Hukum dan Humaniora menjadi Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora. Jadi memang kita itu kaya di sini ya. Ada satu fakultas membawahi ada 3 ilmu yang berbeda, yaitu ada ekonomi, hukum, dan humaniora, di mana humaniora di sini adalah sastra Inggris dan sastra Jepang. Ya, diversifikasi di sini ya, variety. Ya, oke. Oh iya, ma'am. Kalau di setiap fakultas dan prodi pastinya memiliki visi dan misinya tersendiri. Kalau boleh tahu, apa saja sih visi dan misi dari Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora ini? Nah, untuk Fakultas Ekonomi sebenarnya kan kita menurunkan dari visi misi dari universitas ya. Dimana kalau visi misi universitas itu adalah menjadi universitas unggul, berbudaya sehat, dan bereputasi internasional. Sementara Fakultas Ekonomi, karena di situ tadi ada 3 ya, ada ekonomi, ada ilmu hukum, dan juga ada ilmu humaniora yang ada di sini, di mana visi dari fakultas itu harus memayungi semua prodi yang ada di situ. Ada 6 prodi saat ini. Nah, itu visinya menjadi fakultas yang unggul dan berdaya saing global yang berorientasi pada sosial ekonomi yang sehat dan humanis. Nah, sehat dan humanis di sini lainnya ekonomi, sosial ekonomi. Jadi itu merupakan turunan dari budaya sehat yang ada di UNW. Jadi kami mengejawantahkan bahwa kami mengemban tugas dari universitas untuk bisa mengembangkan sehat secara berbeda secara sosial dan ekonominya, terutama dengan humanis. Humanis apa? Kita memanusiakan manusia. Ya, sosial yang sehat, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan orang lain secara sehat, tidak ada saling gontok-menggontok, tidak ada hoak dan sebagainya, korupsi dan sebagainya. Itu adalah ciri dari ekonomi yang sehat. Begitu. Ya.
seperti yang telah disebutkan Memudin tadi, di FIH ini ada 6 prodi, itu prodi apa saja, Mem? Untuk yang pertama, yaitu ada 3 program studi untuk yang bergabung di FIHH awalnya, yaitu ada sastra Inggris, sastra Jepang, dan ilmu hukum. Kemudian di 2019 bertambah dengan D4 akuntansi perpajakan. Kemudian di 2020 bergabung lagi ada program studi bisnis digital, ya. Kemudian bergabung lagi terakhir D4 bisnis dan manajemen retail. Jadi totalnya sampai saat ini kita ada 6 program studi di bawah Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora. Nah, untuk teman-teman semua, terutama untuk adik-adik SMA, bila ingin melanjutkan kuliah di Universitas Ngudi Waluyo, kalian bisa mengambil salah satu jurusan di Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora ini. Iya, perlu disampaikan bahwa program studi di bawah FIH itu sifatnya adalah futuristik. Kami mencoba untuk menjadi seorang teknopreneur, ya, tidak hanya menjadi seorang yang tergantung pada orang lain. Sehingga karena tadi adalah visinya adalah menjadi budaya yang sehat secara sosial dan ekonomi, tentu saja dari fakultas ada sesuatu yang mencirikan dari yang lainnya, yaitu bagaimana membentuk seseorang menjadi seorang teknopreneur. Teknopreneur itu apa? Anda tahu adanya bisnis digital. Saat ini kita adalah tentu saja dengan IT, ya, dengan adanya perkembangan teknologi. Jadi adanya IT, bisnis digital itu tentu akan sangat diperlukan di masa yang akan datang. Bisnis manajemen retail, banyak sekali sekarang retail-retail yang ada di Indonesia, kan. Iya, tak usah menyebut merek, ya, yang sudah menjamur di sekeliling kita. Kemudian ada D4 akuntansi perpajakan, itu hanya satu-satunya di Kabupaten Semarang. Dan itu hanya ada 2 di Jawa Tengah, D4 akuntansi itu. Satunya di Undip yang negeri, kemudian swasta itu adalah satu-satunya yang ada di Jawa Tengah. Itu D4 akuntansi. Kemudian sastra Inggris, jelas. Kalian dari sastra Inggris, kita dibekali, ya, di sana untuk menjadi seorang entrepreneur, ya di bidang pendidikan atau mungkin masuk di industri kreatif. Kemudian di sastra Jepang sama. Banyak lulusan kita, yang lulusan dari sastra Jepang sendiri itu sudah sambil kerja juga di luar negeri, di Jepang sana. Hukum, ya sama. Hukum juga nanti disiapkan untuk bisa membuka menjadi seorang lawyer yang memang bisa berdiri sendiri. Sehingga kami juga akan bekerja sama dengan beberapa asosiasi. Ada Ferrari, ada Peradi dengan hukum. Sehingga harapannya adalah ketika nanti keluar, jadi lulus, mereka itu sudah siap untuk berada di masyarakat, terjun di dunia industri, gitu. Sekali, ya. Oke, selanjutnya, Mem, ini pertanyaan dari saya sendiri. Di fakultas ini, apakah sudah ada lulusan mahasiswa? Untuk 3 program studi yang tadi saya sampaikan yang lama, itu untuk yang sastra Inggris, sastra Jepang, dan hukum, itu kita sudah ada lulusan. Kita sudah meluluskan 4 periode kalau tidak salah, ya, 4 periode dan lulusan itu, dan alhamdulillah semuanya sudah bekerja lulusannya. Mereka diserap di berbagai instansi maupun di sekolah, ya. Jadi walaupun mungkin dari sastra, karena yang lulus kan dari sastra Inggris, sastra Jepang, kemudian ilmu hukum, ya. Nah, yang sastra Inggris itu walaupun sastra, jangan dikira itu mereka nggak bisa jadi guru, ya. Ada beberapa itu langsung guru, bahkan ada yang belum lulus pun mereka sudah diminta dari pihak sekolah untuk mengajar, menjadi guru di sekitar Kabupaten Semarang ini. Ya, kemudian mereka sudah ada di industri. Ini ada beberapa kemarin itu di PMA, di perusahaan asing juga yang bekerja di sana. Ya. Baik, ini penjelasan dari Mem Budi tentang lulusan mahasiswa di Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora. Dan sudah dijelaskan lulusan mahasiswa di FIH ini sudah banyak dan sudah pasti memiliki prestasi. Dan untuk pertanyaan selanjutnya, apakah FIH memiliki prestasi? Ya, yang pasti kami akan selalu berusaha untuk bisa menghasilkan sebuah prestasi. Mengukir prestasi adalah impian dari semua sivitas akademika, tidak hanya investasi di dalam tetapi juga di luar. Nah, walaupun kemarin COVID, ya, kita ada kegiatan COVID, ada pandemi COVID selama 2019, 2020 sampai 2021, ya, hampir semuanya vakum. Tapi ternyata di dunia pendidikan itu tidak.
ada beberapa kegiatan yang dilakukan dengan cara online. Nah, itu kemarin itu terakhir dari UKM sinematografi ya, karena kita adalah utamanya di sastra sinematografi. Itu kemarin ternyata dari UKM itu bisa menghasilkan sebuah karya, ya film indie ya. Ya, kemarin di Bali ternyata kemarin juga sudah. Kemudian ada beberapa juga kemarin ada yang ikut untuk sebelum pandemi, itu kemarin ada pertukaran mahasiswa. Jadi mengikuti pertukaran mahasiswa di Thailand, ya di Thailand. Itu ada juga yang mengikuti seperti itu, ada juga yang ikut kalau sebelum-sebelumnya sih ada juga yang menjadi duta wisata Kabupaten Semarang. Ya, jadi kita tetap mengukir sebuah prestasi walaupun di masa pandemi. Tidak hanya di dalam kampus, tetapi juga di luar kampus. Oke, itulah dari prestasi dari Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora. Dan selanjutnya, apa keunggulan yang dimiliki oleh FEHH sehingga mahasiswa baru bisa yakin untuk masuk dalam Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora? Karena kalau secara kelembagaan sendiri ya, saya sampaikan Fakultas Ekonomi, Hukum, dan Humaniora itulah sesuatu yang unik. Kalau di tempat lain itu mungkin satu fakultas hanya akan memayungi satu program studi. Tapi di sini satu fakultas 6 program studi dengan sesuatu yang wow ya. Satu di bidang ekonomi, satu di bidang hukum, dan satunya di bidang humaniora, sastra. Tentu saja secara kelembagaan kami akan merangkul semuanya bagaimana menyatukan mereka untuk tetap bisa berjuang menghasilkan mahasiswa dan juga lulusan yang kompeten di dalamnya. Nah, untuk sendiri bagaimana prodi-prodi di FEHH itu memiliki ciri sendiri. Yang tadi saya sampaikan, di FEHH sendiri kami membekali dengan mata kuliah yang disebut dengan Teknopreneur. Nah, Teknopreneur itu apa? Kami berikan kepada seluruh mahasiswa yang ada di FEHH, itu adalah 3 SKS sebagai bekal bahwa nanti ketika keluar mereka bisa menjadi seorang entrepreneur, tidak hanya bisa tergantung pada orang lain saja. Itu adalah ciri khusus yang ada di FEHH, karena tadi dengan visinya adalah sehat secara sosial, ekonominya, dan juga humanis. Dan kami juga memberikan soft skill-nya, ya, soft skill bahwa di situ ayo kita menerapkan budaya apa, budaya sehat yang ada di UNB. Budaya sehat itu seperti apa? Adanya kejujuran, kevisioneran, keintegritasan, dan kebersamaan. Itu yang harus digali dan harus dicamkan oleh setiap mahasiswa yang ada di FEHH. Yeah. Terima kasih Mem atas penjelasannya. Selanjutnya, apa harapan dan pesan Mem Budi sendiri sebagai dekan dari FEHH ini untuk fakultas ini ke depannya? Ya, harapan kami adalah fakultas terus berkembang. Fakultas tidak akan berkembang tanpa adanya komitmen bersama antara mahasiswa, kemudian dosen, kemudian seluruh sivitas akademika termasuk semua komponen yang ada di dalamnya. Juga kami akan terus bekerja sama dengan para mitra, ya mitra-mitra kami. Kenapa kami butuh mitra? Saat ini namanya pendidikan itu kan tidak hanya dilakukan di dalam kampus. Ya, adanya MPKM ya. Ya, kurikulum MPKM itu akan menuntut baik mahasiswa, dosen maupun seluruh sivitas akademika untuk bisa berbuat kreatif. Kreatif dalam hal apa? Dalam hal menciptakan suasana akademik yang menjamin bahwa mahasiswa itu akan mudah untuk mempelajari sesuatu yang baru, menyampaikan critical thinking mereka, dan juga bagaimana kevisioneran mereka ke depan. Nah, itu yang kita harapkan. Kemudian kami juga membangun jembatan kerjasama dengan adanya mitra-mitra yang ada, tentu saja yang akan mendukung kompetensi dari mahasiswa itu sendiri. Di satu sisi kami membuatnya juga untuk nanti praktek, ya, magang. As you know, nanti bahwa mungkin di antara kalian berdua ya, itu dengan kurikulum MPKM ini memiliki keluasaan kan untuk bisa memilih, ada pertukaran mahasiswa, kemudian ada magang di industri, bisa asistensi mengajar, bahkan ada beberapa program yang memang disediakan oleh Kemendikbud Dikti. Nah, beberapa saat yang lalu mungkin ada yang sudah join dengan KMMI.
Ya, kredensial mikro mahasiswa Indonesia. Ya, kami sebagai salah satu penyelenggaranya. Waktu itu yang menyelenggarakan adalah program studi bisnis digital dan manajemen retail ya. Waktu itu kami menyelenggarakan KMMI. Peminatnya banyak ternyata. Mereka pengen tahu bahwa ke depannya bagaimana sih bisnis di Indonesia yang dilakukan secara online, ya. Karena kan kita tahu sekarang banyak sekali platform berubah dari bentuk konvensional menjadi bentuknya adalah elektrik kan, iya. Nah itulah prodi-prodinya, sehingga kami terus menjamin mitra dengan semua mitra yang ada dan terus memperluas, dan harapan kami nanti juga adalah bisa membangun mitra ke luar negeri. Ini adalah beberapa kali kami mencoba yang namanya dengan sister prodi. Membuat sister prodi, rintisan-rintisan itu kami support ke semua program studi yang ada di FIHH. Itu kemarin diawali dengan adanya webinar, ya, webinar internasional. Kemudian besok di bulan Agustus kita mau menyelenggarakan international conference. Ya, international conference tentunya di sini adalah menuntut bagaimana mahasiswa, dosen bisa berkolaborasi bersama. Nah, di mana di situ adalah fungsinya untuk diseminasi hasil-hasil penelitian baik dosen maupun mahasiswa. Ya, itu jelas harapan kami ke depannya akan jauh lebih baik. Tidak hanya berprestasi di dalam, tetapi juga di luar nasional maupun internasional. Karena harapannya sesuai dengan visi universitas bereputasi internasional. Itulah harapan terbesar kami, bagaimana kita bisa sejajar dengan universitas-universitas yang ada di dunia. Kalau Pak Ketua Yayasan itu menyampaikan, sebuah keinginan saya adalah menjadikan Universitas Ngudi Waluyo menjadi hardware-nya Indonesia. Nah, itu kan berangkat, nggak mungkin semata-mata UNW akan menjadi hardware-nya Indonesia tanpa dibangun dari bawah. Sehingga ya bersama-sama, berkomitmen bersama bagaimana mewujudkan mimpi dari founder dari UNW itu sendiri, menjadikan UNW menjadi hardware-nya Indonesia. Inilah kesimpulan dari podcast kali ini, bahwa di Fakultas Ekonomi Hukum dan Humaniora banyak yang sudah diluluskan, ada 4 periode dan memiliki beberapa prestasi yang tadi juga sudah disebutkan oleh Mem Budi. Dan bagi teman-teman semua, bila ingin berkuliah di Universitas Ngudi Waluyo, silahkan mengambil jurusan Fakultas Ekonomi Hukum Humaniora dan bergabung bersama kami. Jangan lupa tonton di UNW Podcast di channel YouTube-nya UNW TV. Podcast cerdas, podcast untuk mencerdaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.